Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk bisa mengerjakan amal-amal ketakwaan, tentu kita harus didasari dengan aktivitas thalabul ilmi atau belajar. Bahkan janji Allah ketika orang beriman satu paket dia juga berilmu. Apa janji Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini berarti sudah semestinya amal-amal ketakwaan yang didasari dengan keimanan juga harus didasari dengan ilmu. Bahkan seorang ulama bermadzhab Syafi'i, yakni Al-Imam As-Sayyid Asy-Syaikh Ahmad bin Ruslan, beliau pernah berkata di dalam kitab Matan Zubat di bait ke-9, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak. Karena itu sudah semestinya kita semua menjadi para pencari ilmu. Para pencari ilmu sering diistilahkan dengan santri. Secara praktis memang kita lihat santri adalah yang mondok, tapi secara hakikat atau substansi kita semua manakala mencari ilmu juga tentunya dalam rangka mencari ridha Allah, kita pun bisa disebut sebagai bagian dari santri. Di negeri kita esok hari tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri karena dahulu pada 22 Oktober 1945 ulama besar Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad
bagaimana pentingnya jihad membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk penjajahan, dan diantaranya saat itu dimotori oleh para kaum santri. Hari ini kita semua tidak sekedar santri yang di pesantren, tapi kita menjadi para pencari ilmu, menjadi para pencipta ulama dan ilmu. Itu pun bagian dari santri. Bahkan ada sebuah filosofis yang menarik dari kata santri, yang mana ini terdiri dari huruf sin yang pertama, bahwa seorang santri, jika kita seorang muslim yang ingin menjadi manusia pembelajar yang disebut dengan santri, hendaknya sin satrul aurat, kita berusaha menutup aurat, juga satrul uyub, menutup aib, baik menutup aib diri kita maupun aib orang lain. Jangan sampai kita mudah menampakkan aib orang lain di hadapan publik. Ingat apa kata Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Maka karakter seorang muslim yang menjadi pembelajar atau santri sudah semestinya memiliki akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Jangan sampai kita mudah menampakkan aib orang lain di hadapan publik. Yang kedua, nun naibul ulama, bahwa kita ini adalah wakil-wakil daripada para ulama. Meskipun kita sudah memiliki ilmu, meskipun kita sudah menjadi orang yang insan cerdik cendekia, pada hakikatnya kita ini adalah wakil-wakil daripada para ulama, dan maha guru tertinggi kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berguru kepada ulama, kepada ulama lagi, sampai bertemu dengan sahabat, dan tentunya guru daripada para sahabat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau semua tindak tanduk perilakunya adalah akhlak, dan akhlaknya baginda Nabi adalah Al-Quran. Sebagaimana Sayyidah Aisyah pernah ditanya, apa akhlaknya Nabi? Kemudian Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi berupa Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia pembelajar atau santri hendaknya memiliki yang ketiga, karakter tak, yakni tarkul ma'asi. Sedapat mungkin hadirin, kita membentengi diri dari aneka macam kemaksiatan, kedurhakaan apapun itu, baik durhaka kepada Allah, baik durhaka kepada orang tua maupun kepada sesama. Karena kedurhakaan itu akan menjadi asbab hilangnya barokah umur, hilangnya barokah ilmu, hilangnya barokah rezeki, dan hilangnya barokah kehidupan. Maka dari itu kita setiap Jumat sudah barang tentu menghadiri forum seperti ini, yakni forum khutbah Jumat, yang mana di dalamnya adalah pesan ketakwaan dan keimanan. Sudah semestinya kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari keimanan dan berefek kepada meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, atau yang terakhir, sebagai seorang manusia pembelajar dimanapun kita berada, utamanya meskipun kita bukan santri, hendaknya kita menjadi raisul ummah, menjadi pemimpin bagi umat. Meskipun kita bukan pemimpin di lingkungan yang besar, meskipun kita bukan pemimpin di satu negara, tapi pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Ingatlah apa pesan Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban.
kita setidaknya memimpin diri kita sendiri dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ingatlah di hari kiamat nanti, apa kata Allah dalam surah Yasin, dalam salah satu ayatnya yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, apa kata Allah? Kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang bicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita jadikan momen pekanan setiap Jumat kita hadir di forum khutbah ini. Sudah semestinya kita meningkatkan kualitas ketakwaan keimanan kita, bahwa kita makin taat kepada Allah Ta'ala, bahwa kita makin senang memperbaiki diri, terutama dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, yang mana dari majlis-majlis ilmu tersebut hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam salah satu karyanya, yakni kitab Bidayatul Hidayah, di antara karakteristik ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bertambahnya ketakwaan dan keimanan, saat tutup usia nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah bima amar, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyyihi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasul ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma asli muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wat ta'un wal fitan wal humum wa syada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mutaddi'in adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.